Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kelas biologi bersama Bu Elia. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan dewasa pada tumbuhan. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang jaringan meristem. Silakan disimak. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengertian jaringan dewasa, ciri-ciri jaringan dewasa, dan jenis-jenis jaringan dewasa pada tumbuhan. Sebelumnya kita artikan dulu apa itu jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut atau vaskuler. Yang pertama, kita akan bahas tentang jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun atas lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ciri-ciri jaringan epidermis yang pertama terdiri atas satu lapis sel saja, susunan selnya rapat dan tanpa ruang antar sel, memiliki banyak vakula dan protoplasma, dinding sel mengandung lignin, kutikula, dan pektin, serta bentuk selnya bervariasi. Fungsi dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Sel inisiasi pada epidermis dapat membentuk derivat epidermis antara lain stomata, trikoma, emergensia, spina atau duri, sel kipas, sel kersik, filamen, dan litokis. Jaringan selanjutnya yaitu jaringan dasar atau parenkim, adalah jaringan yang dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan dasar yaitu terdiri atas sel-sel hidup yang berukuran besar, memiliki inti sel dan banyak vakuola, memiliki ruang antar sel, serta masih bersifat meristematis. Fungsi dari jaringan dasar antara lain, yang pertama melakukan fotosintesis yaitu pada parenkim asimilasi, lalu menyimpan cadangan makanan, menyimpan cadangan air, transportasi zat, serta regenerasi sel-sel yang rusak. Jaringan selanjutnya yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong memiliki ciri-ciri dinding selnya tebal dan kuat, telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Fungsi dari jaringan penyokong antara lain menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, serta melindungi embrio di dalam biji, dan melindungi jaringan pengangkut. Ada 2 jenis jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Pada kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, sedangkan pada sklerenkim tersusun atas sel mati. Pada kolenkim, penebalan pada bagian sudut dari selulosa, sedangkan pada sklerenkim, penebalan dinding merata dari lignin. Kolenkim menyokong organ tumbuhan yang masih muda, dan sedangkan sklerenkim menyokong organ tumbuhan yang sudah dewasa. Pada kolenkim, dinding sel lunak dan plastis, sedangkan sklerenkim letaknya lebih dalam dari kolenkim. Kolenkim disusun oleh serat, sedangkan sklerenkim disusun oleh serat dan sel batu atau sklereid. Pada kolenkim bentuknya cenderung heksagonal, sedangkan sklerenkim bentuknya serabut.
Berikut ini adalah gambar perbedaan struktur antara kolenkin dan sklerenkin. Jaringan selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ada dua jenis. Yang pertama silem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Yang kedua flum berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen pembentuk silem antara lain unsur trakeal merupakan sel memanjang tanpa protoplasma dengan dinding sel berlignin. Serat silem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Parenkin silem berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan komponen pembentuk flum antara lain unsur tapis tersusun atas sel-sel panjang dengan ujung dinding yang saling berlekatan, sel pengiring yang berperan dalam proses keluar masuknya zat makanan, serta serat flum dan parenkin flum yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah anak-anak, demikianlah tadi paparan materi tentang jaringan dewasa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.